Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan ya Kak, di sini ada Nurse Lita. Di sini Nurse tadi berkunjung ke rumah Kakak hari ini, dan ini Nurse dari Rumah Sakit Aba. Di sini Nurse akan melakukan konsultasi dan juga kunjungan kepada Kakak dan juga Bapak ya. Sebelumnya mungkin boleh kita kenalan dulu dengan Kakak siapa? Saya salam kenal, saya Angel. Kakak Angel. Oke, berarti di sini Nurse panggil Kakak Angel aja ya? Iya, benar. Oke, Kakak Angel, gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Baik. Baik, puji Tuhan masih sehat juga. Masih sehat. Syukur ya Kak, hari ini masih bisa ngobrol sehat gitu ya. Kalau misalnya beberapa hari ini kondisi Bapak seperti apa? Kondisi bapak saya, ya syukurnya juga masih sehat. Masih sehat. Masih bisa berkegiatan ke anak kemari. Tapi saya amati kalau bapak saya akhir-akhir ini itu sering merenung. Bapak sering merenung. Iya, sering merenung. Sudah berapa lama tuh Bapak merenung Kak? Selama seminggu ini kayaknya. Selama 1 minggu ini merenung. Ya, seminggu. Kayaknya sih karena kalau dugaan saya karena persoalan dengan pensiunnya. Dengan masa pensiun ya, udah mau berhenti kerja juga. Iya. Kalau Bapak umur berapa ya? Bapak, bapak saya 53. 53 tahun. Oke, baik Kakak. Selama merenung nih selama 1 minggu ini, apakah ada hal yang sudah Kakak lakukan sebelumnya untuk menemani Bapak mengatasi merenungnya? Ya saya amati aja sih bapak saya. Kalau misalnya kami kan ada figura-figura foto. Figura foto. Lalu bapak saya suka, nggak tahu dari biasanya lebih sering melihat, dilihatin aja gitu, dilihatin. Lalu kayak penghargaan saya sama kakak saya, lalu mungkin ada penghargaan bapak saya juga, nggak tahu dia sering kayak ngeliatin aja. Jadi anggapan saya ya dia merenung kan. Biasanya pagi, karena dia pensiunnya awal ya, baru mau pensiun ini, paginya duduk ngopi, sorenya duduk ngopi tapi diam gitu. Oh gitu. Kalau yang saya lakuin ya udah sih, ya ngajak ngobrol. Oke, baik Kakak. Berarti sejauh ini dari Bapak yang sudah merenung seminggu, Kakak lihat Bapak megang figura, kemudian juga lihat seperti merenung beberapa hari ini, dan Kakak ajak ngobrol ya. Iya. Oke, baik. Jadi di sini Kakak Naslita berkunjung, kita akan berdiskusi mengenai persiapan usia perkembangan Bapak. Pada saat ini Bapak 55 tahun ya. Nah, maka dari itu Nurse akan berdiskusi dengan Kakak, juga memaparkan sedikit informasi mengenai tahapan perkembangan usia Bapak pada saat ini. Sekitar paling 25 menit saja. Apakah Kakak bersedia? Iya. Di tempat ini dengan suasana seperti ini aman Kak? Aman. Oke, baik Kakak. Nah, tadi kan Kakak cerita kalau Bapak ini udah mau masuk ke usia pensiun ya. Berarti kalau misal secara teori ya Kak, Bapak ini sedang berada di fase usia nih dewasa tua. Nih menurut teori ya Kak, fase dewasa tua itu berusia dari 40 sampai 65 tahun. Jadi Bapak itu masuk ke kategori dewasa tua. Di dewasa tua ini ada perkembangan psikososialnya Kak, seperti anak muda lah ya, anak muda yang dari SD masuk ke SMP, memasuki fase remaja, pasti ada fase di mana dia harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk pada fase Bapak ini, untuk dewasa tua ini, ada fase yang namanya generativitas dan juga generativitas dan stagnansi Kakak. Nah, kalau misalnya di generativitas bisa Kakak lihat di sini, itu kondisi di mana Bapak merasa apa yang dia sudah kerjakan, ada hal lain lagi yang ingin dia kerjakan, ada hal lain lagi yang pengen dia lakukan gitu, supaya dia bisa memberikan hal yang lebih bermakna dalam kehidupannya. Saat ini Bapak bekerja ya? Iya, bapak bekerja tapi baru-baru ini pensiun. Baru ini udah mulai pensiun ya? Iya. Berarti udah pensiun atau mau pensiun? Mau pensiun. Mau pensiun. Jadi seminggu kemarin itu baru dapat kabar mau paripurna gitu. Sebentar lagi ya Kak ya? Iya. Nah, di sini
pada saat generativitas ini ada keinginan walaupun bapak sudah bekerja itu bapak ingin misalkan pengen lakuin hal lain lagi karena usianya itu masih dibilang masih produktif untuk melakukan pekerjaan. Nah satu sisi itu ada juga namanya stagnansi. Stagnansi itu proses di mana bapak ini merasa hidupnya berjalan begitu saja. Seperti ya kalau kerja pulang, kerja pulang, tidak ada hal lain yang harus dikerjakan gitu. Bingung juga mau ngapain. Dan untuk stagnansi ini kita harapkan itu jangan terlalu berlangsung lama. Nah seperti yang bapak alami saat ini, bapak kakak sedang berada di dalam proses stagnansi. Jadi dia sudah mulai bekerja ya mungkin bingung apa yang harus dikerjakan. Sebelumnya kakak udah pernah tanya belum kenapa bapak merenung beberapa hari ini? Kalau tanya mendalam enggak juga, tapi ya kalau mau nanya biasanya nanya bapak mikirin apa, apa sih yang dilihatin. Tapi sejauh ini kalau nanya sampai apa yang direnungkan enggak juga sih. Ya mungkin gengsi. Gengsi itu hal yang mungkin adalah sebagian di keluarga ya kak ya. Nah mungkin nanti kedepannya nurse mendukung kakak nih sebagai anaknya boleh ditanyakan kepada bapak. Siapa tahu dari ngobrol-ngobrol sama bapak kakak jadi tahu apa sih masalah yang lagi dihadapi sama bapak di usianya yang di generatif dan juga stagnansi ini. Begitu. Oke, dan karena bapak masih usia produktif ya kak, masih bisa melakukan pekerjaan, ada beberapa hal sih yang bisa bapak lakuin. Sejauh ini dari apa yang kakak amati, apa sih yang paling bapak suka lakuin selama di rumah? Yang bapak suka lakuin apa ya? Agak kurang perhatiin juga kalau dilihat ya. Bapak saya mah kalau keluar jarang, tapi kalau misalnya ibu, nah bapak mau saya kalau ada ibu keluar bapak saya ngikut ibu aja. Ngikut ibu aja. Tapi kalau di rumah palingan ngopi, bersihin apa ya, kayak cari kesibukan bersih kadang. Kalau ada hobi, wah ini baru inget apa tuh kak? Keluarga kami suka musik sebenarnya. Suka musik. Iya, tapi kalau khusus bapak tuh, bapak sukanya main gitar. Bapak suka main gitar. Iya, cuma sekarang nggak tahu kenapa ya udah jarang main juga. Mungkin sibuk kali ya. Ya sih, mungkin karena waktu sebelumnya kerja ya, nggak ada waktu mungkin ya kak. Mungkin di fase menjelang untuk pensiun boleh tuh dikembangkan kembali apa yang udah menjadi minat bakat yang bapak punya. Iya betul juga sih. Tadi nurse juga sempat mendengarkan bahwa bapak sering pergi bersama ibu keluar ya? Iya. Kemana tuh kak? Tahu lah ya kalau suami kayak suami takut istri, tapi suami yang suka nemenin istri gitu. Kalau bapak saya kan introvert ya, mama saya yang lebih ekstrovert, yang kemana-mana. Jadinya kalau arisan, bapak kalau diajak mau aja sih. Kadang mau aja Ya. Iya. Berarti masih ada keinginan dari diri bapak untuk pergi lah sama istri ya? Ya kalau kemana-mana mama saya pergi ikut ya. Oke. Ada kegiatan-kegiatan yang biasanya bapak lakukan nggak kak selama di luar rumah? Kalau di luar rumah, nah itu sih kalau selain keluar sama mama, kalau yang bukan mama yang ajak kayaknya enggak ada deh. Oke deh kak, mungkin dari yang Nurse tangkap berarti bapak ini selama menjelang usia pensiun dari keluarga boleh nih kak dikasih dukungan untuk pergi melakukan satu hal yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama dulu gitu kak. Karena kalau misalnya bapak didiamkan murung gitu ya, merenung selama dalam waktu yang lama, takutnya nanti bapak bisa merasa kesepian juga gitu. Apalagi bapak kan udah mau menjelang pensiun ya, pasti ada perubahan yang awalnya bekerja setiap hari tiba-tiba hilang gitu, tidak ada hal yang harus dikerjakan. Mungkin dari sebagai keluarga kita bisa bantu beraktivitas bersama-sama. Itu mungkin makanya bapak lebih sering gabut istilahnya. Iya, gabut. Dan di sini tadi dari pengalaman kegiatan keluarga bapak dan keluarga kakak ya, mungkin dari sini harus izin tambahkan nih kak, ada ide lain yang bisa
kita lakukan bersama-sama gitu. Mungkin pertama itu bapak boleh diajak olahraga ringan aja, mumpung aktivitas kedepannya bakal kosong ya, mungkin di tiap hari kerja jadi nggak ada pekerjaan, boleh nih diajak bapak untuk jalan pagi, jalan saya bersama keluarga. Selain itu juga kita boleh ajak kegiatan sosial dan relasi tadi bersama ibu, sama ibu pergi keluar kan ya kan. Boleh mungkin minta bantuan ibunya untuk kenalin bapak ke teman-teman ibunya di tetangga kanan tetangga kiri gitu, buat bersosialisasi. Karena sebagai kita makhluk sosial pun kita membutuhkan manusia lain gitu untuk berinteraksi sosial. Lalu juga ada berkreasi, mungkin di sini saya lihat di rumah ini ada kebun sebelah ya. Di kebunnya mungkin boleh kita nanam buah bareng-bareng atau nyiram taman bersama-sama juga boleh. Jadi mengurangi waktu bapak untuk lebih banyak sendiri gitu. Oke, paling itu kak dari yang udah nurse diskusikan. Dari kakak ada tambahan nggak kak? Mungkin banyak masukan sih, jadi lebih paham kenapa bapak lebih banyak ngomong. Ternyata baru paham kalau bapak juga lagi ngalamin masa perkembangan, masa transisi. Karena mungkin tadi ya, kalau kita kira hanya remaja doang yang biasanya ngalamin problem, tapi juga ternyata di usia gitu ada hal yang dipikirkan juga. Gitu. Jadi nggak cuman perkembangan tuh nggak cuma sebatas remaja, tapi di usia bapak walaupun sudah tua ada perkembangan. Dari kakak bisa dipahami apa yang harus katakan atau ada yang masih bingung? Bisa pahami. Kalau begitu, saya sebagai sebagai anak, berarti saya mendukung bapak saya ya. Jadi saya tangkapnya mungkin lebih berelasi gitu sama orang sekitar. Iya, boleh banyak relasi dan juga banyak kegiatan-kegiatan fisik, karena sepertinya bapak masih ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tetapi mungkin bingung harus mulai dari mana. Sementara kedepannya udah tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan. Jadi mungkin kita bisa lakukan minggu depan. Kakak boleh terapin apa yang udah nurse sarankan, atau apa yang tadi kebiasaan-kebiasaan tadi, main gitar atau enggak berinteraksi dengan tetangga sebelah, itu mungkin boleh diterapkan. Oke deh kak, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya kak? Ya sudah. Baik, kalau begitu bagaimana perasaannya kak setelah kita diskusi tadi bersama? Perasaannya senang sih, jadi lebih paham bapak. Yang mana kalau saya kan cewek ya, mungkin sama bapak saya ya begitulah, mungkin beda perspektif. Apalagi bapak yang love language-nya mungkin beda. Iya betul, boleh kakak ajak diskusi lagi. Gak apa-apa sih kak, gengsi sedikit, tapi kita bisa mengenal perasaan bapak lebih dalam. Oke, tadi selain itu, kalau gitu Nas mau tanya nih kak sebelum kita akhiri ya kak. Kalau misalnya kondisi bapak saat ini, berarti itu adalah hal yang normal atau tidak menurut kakak? Kalau tadi pahamnya normal. Karena itu tahap yang harus dilewati ya, seperti orang-orang pada umumnya. Orang-orang pada umumnya di usianya juga ya, di usianya. Oke, berarti tindakan apa nih kak kalau misalnya bisa kakak lakuin ke depannya supaya bapak mungkin bisa dikurangi merenungnya yang terlalu berpanjang? Oh ya, jadi kepikiran buat ingetin hobi bapak. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk apa ya, sejauh ini banyak ini ya konten-konten kreatif bapak-bapak juga bisa betul bisa mungkin kita coba, tapi mungkin kita gali lagi minat bapak di kita gitu. Mungkin lebih banyak ngomong sama bapak. Betul. Saya juga mungkin mau lebih dorong ibu buat temenin bapak, atau bapak saya introvert, iya boleh temani sama ibu. Oke deh kakak, siap. Mungkin ini akhir dari diskusi kita kakak. Minggu depan nurse akan datang kembali ke tempat ini dan kita akan coba evaluasi apa yang sudah tadi kakak juga rencanakan gitu ya, melakukan kegiatan untuk bapak. Sejauh ini sudah aman berarti ya kak ya?
Oke, baik kakak. Kalau begitu mungkin sekian aja. Nurse akhiri, semoga bapak bisa semakin semangat ya dalam menjalani kehidupannya di usia 55 tahun ini. Oke, kalau gitu Nurse izin pamit ya kakak. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak Iya. Mas Riti.